Pengalaman sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersedia dan dapat ditonton melalui YouTube Fakultas Hukum Unpar. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan bab ke-8 buku karangan Reza Banakar, yaitu mengenai perbandingan hukum dan budaya hukum. Sebelumnya, sebelum kita memulai acara, saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera, karena kita akan melakukan foto bersama untuk keperluan dokumentasi. Kepada Asri, dipersilahkan untuk memberikan arahan sesi dokumentasi. Selamat malam Bapak Ibu-Ibu. Sebelum memulai acara, akan difoto terlebih dahulu untuk dokumentasi sebanyak 1 kali. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk membuka kamera. Baik, semua bersiap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih, Asri. Pembicara pada sesi kelima ECLab malam hari ini adalah Ibu Niputu Juanita Dewi, SH, MH, MKM. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 1983. Beliau menempuh program Sarjana Fakultas Hukum pada tahun 2001 hingga 2005 di Universitas Katolik Parayangan. Pada tahun 2008 hingga 2011 menempuh pendidikan program Pasca Sarjana pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung. Pada tahun 2016 hingga 2018 menempuh pendidikan program Pasca Sarjana pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kebijakan dan Hukum Kesehatan di Universitas Indonesia. Pada tahun 2020 hingga saat ini menempuh pendidikan program doktoral Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parayangan. Pengalaman kerja yang pernah beliau jalani adalah pada tahun 2016 hingga saat ini menjadi bagian hukum di RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Pada tahun 2017 hingga saat ini menjadi dosen Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Beliau juga mengikuti konferensi internasional dan menerbitkan beberapa karya ilmiah dalam proceeding internasional pada tahun 2019 berjudul Policy Analysis of Occupational Health Implementation at R. Syamsuddin SH Hospital, Sukabumi, West Java, dan tahun 2020 berjudul The Implementation of Public Service in General Hospital of Sukabumi City, West Java. Baik, selanjutnya kita akan memulai sesi pemaparan materi. Kepada Ibu Nita, kami berikan waktu selama 60-90 menit untuk presentasi. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Tamyo Sebastian. Bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan di dalam sesi tanya jawab yang akan dilakukan setelah Ibu Nita menyampaikan materi. Peserta akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apabila telah dipersilahkan oleh moderator. Namun, apabila peserta memiliki pertanyaan pada saat Ibu Nita sedang menyampaikan materi, maka pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat. Lalu, pertanyaannya akan dibacakan saat sesi tanya-jawab. Bagi para peserta Zoom, dimohon untuk mematikan fitur mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Baik, kepada Ibu Nita, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rebecca ya untuk pembacaan CV-nya. Ya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya malam ini saya boleh membawakan materi di bab 8 mengenai perbandingan hukum dan budaya hukum. Ya, jadi dalam bab 8 ini, dalam buku Reza Banakar yang berjudul Normativity in Legal Sociology, ini ketika saya membaca, ya, jadi ini lebih ke arah di bab 8 ini mengeksplorasi hubungan antara hukum dan budaya dan bentuknya melalui lensa metodologi perbandingan hukum. Ya, dengan mengembangkan gagasan kontekstualisasi. Nah, mengenai pembahasan kontekstualisasi ini sudah dibahas dengan sangat detail oleh Bapak Tristam di minggu kemarin di sesi keempat ya. Nah, jadi dalam bab 8 ini menunjukkan bentuk-bentuk kontekstualisasi sebagai bagian dari metode untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara hukum
dan sistem hukum yang berbeda yurisdiksinya. Ini. Jadi dalam bab 8 ini itu juga menguraikan berbagai pendekatan kontekstualisasi yang telah dikembangkan ya karena menanggapi pemisahan hukum sebagai sistem aturan dengan tingkat otonomi dan hukum sebagai seperangkat praktek atau proses kelembagaan yang tertanam dalam konstitusi budaya masyarakat. Jadi di bab 8 ini juga mengeksplorasi celah yang menunjukkan bagaimana hukum itu tetap bergantung, hukum tetap mempengaruhi proses sosial dari budaya, namun juga bagaimana mencari upaya meminimalkan kesenjangan antara hukum sebagai aturan dan juga hukum sebagai praktek sosial. Jadi dalam bab 8 ini ada beberapa pendapat para ahli hukum, mungkin ahli sosiologi hukum gitu ya. Mereka memberikan pendapat-pendapat mengenai hal ini dan itu dianalisis, diberikan kesimpulan oleh Reza Banakar selaku penulis. Ya. Jadi para ahli hukum ini memiliki masing-masing punya ciri khas, pendekatan kontekstualisasinya beda-beda, tapi oleh Reza Banakar ini dirangkum menjadi 3 pendekatan kontekstualisasi. Yang pertama, ada beberapa ahli hukum melakukan pendekatan kontekstualisasi dengan cara yang pertama, yaitu menanggapi bahwa implementasi, interpretasi, dan penegakan aturan hukum itu tergantung pada sosial budaya ya dan norma dan proses hukum dan praktek kelembagaannya itu. Jadi para ahli hukum ini melihatnya dari sudut pandang itu, aturan hukum ini tergantung pada sosial budaya. Namun ada juga pendapat-pendapat ahli hukum lain yang mengkritik di pendekatan yang kedua ini, dia mengkritik gitu bagaimana hukum modern, gitu, hukum yang dengan teknik rasional, gitu, dengan metode deduksi yang ketat gitu ya, itu merubah tindakan dari socio-culture dan konteks sejarah gitu. Nah, di pendekatan yang ketiga ini ada para ahli hukum yang berpendapat menanggapi bahwa bagaimana kebutuhan untuk mengembalikan keterikatan masyarakat dari sistem hukum ini dikaitkan dengan hukum modern. Itu seperti apa? Nah, itu jadi terdapat 3 pendekatan kontekstualisasi yang dibahas oleh Reza Banakar dalam bab 8 ini. Kemudian di sini juga di bab 8 ini Reza Banakar itu menjelaskan bab ini terbagi menjadi 3 bagian. Bab yang pertama itu membahas mengenai perkembangan terkini mengenai hukum komparatif atau perbandingan hukum gitu ya. Bagaimana menyentuh salah satu metodologis yang sentral sekaligus mempertanyakan ya. Apakah studi banding atau apakah perbandingan ini harus fokus pada persamaan atau perbedaan antara sistem hukum dan tradisi gitu. Jadi bagian pertama ini mempertanyakan hal itu. Apakah kita harus fokus pada persamaan atau fokus pada perbedaan antara sistem hukum dan tradisi atau budaya. Kemudian pada bagian yang kedua ini memunculkan tentang pendapat-pendapat ya dari para ahli mengenai bentuk-bentuk kontekstualisasi hukum. Ini harus dianggap sebagai karakteristik metodologi yang dia itu melampaui pemahaman hukum sebagai aturan atau doktrin. Nah, ini di bab 2. Kemudian bagian yang ketiganya ini yang menjadi perhatian utama gitu ya dari bab ini berkaitan dengan teori hukum, sosiologi hukum, penelitian perbandingan hukum gitu ya, dengan menggunakan perspektif bottom up.
sebagai kerangka metodologi. Jadi di bagian ketiga ini Reza Banakar itu dia menulis tentang budaya, batasan-batasan mengenai perspektif bottom up dan bagaimana apabila dikombinasikan penelitian yang top down dengan bottom up. Nah, kurang lebih 3 bagian ini sebenarnya yang menjadi garis besar dalam pembahasan pada bab ke-8 mengenai perbandingan hukum dan budaya hukum. Kemudian ini kita lanjut mengenai mempelajari persamaan atau perbedaan. Ya, jadi untuk membandingkan hukum ini itu bukan hal yang baru ya. Untuk saya pribadi, untuk pengalaman membandingkan hukum itu terus terang saya peroleh ketika saya mengikuti kelas perbandingan hukum yang diajar oleh Pak Tristam gitu ya, perbandingan hukum. Jadi di situ saya melakukan perbandingan hukum antara satu negara A, Indonesia misalkan, dengan negara di luar Indonesia gitu. Nah, itu pun yang jadi sering menjadi pertanyaan saya gitu ya. Ini saya harus mencari banyak persamaannya atau perbedaannya. Nah, jadi di buku di bab 8 ini justru itu Reza Banakar itu menceritakan gitu. Jadi apakah kita harus mempelajari persamaan atau perbedaan kalau dalam melakukan perbandingan hukum? Jadi memang perbandingan hukum ini memang berawal ini lahir dari abad 19 dan ini digunakan untuk dalam upaya mengeksplorasi ya semua hukum yang memiliki sistem. Kemudian ini tidak banyak berubah gitu ya di abad ke-19 gitu ya. Jadi ini esensinya kemudian berubah dengan ada semangat positivisme gitu ya, menempatkan hukum dalam kondisi sosial yang dapat diverifikasi secara empiris fakta. Nah, itu kemudian ini ada saya baca juga di bab ini ada pendapat dari Robert Cotterell. Dia menyebutkan seperti ini. Akar epistemologis dari pencarian landasan hukum pemersatu ini mengungkapkan adanya kegelisahan dengan konsep hukum dan pengetahuan hukum yang benar di satu tempat, tetapi tidak berlaku di tempat yang lain. Nah, ini gitu. Jadi ketika ada satu sistem hukum yang berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain, Cotterell ini mempertanyakan itu kekuatan moral apakah yang dapat dimiliki oleh hukum jika di satu tempat dikatakan hal ini benar gitu atau salah, di tempat lain malah sebaliknya. Nah, itu yang kemudian mendorong semangat untuk terus mengeksplorasi mengenai perbandingan hukum ini. Ya, kemudian juga bagaimana pencarian harmonisasi dan unifikasi hukum ini kemudian di abad ke-20 itu mendominasi. Ya, kemudian di abad ke-21 studi perbandingan hukum ini menjadi salah satu topik yang inti dalam kurikulum yang ada di banyak fakultas hukum di Eropa. Hal ini bisa terlihat dari adanya jurnal-jurnal baru, monografi penelitian yang baru, buku teks mengenalkan berbagai cabang studi banding hukum ini yang berkaitan dengan perbandingan hukum. Ya, hal ini mungkin karena di awal abad ke-21 ini trennya perbandingan hukum menjadi beralih ke topik inti ini itu tidak lepas sebenarnya dari proses globalisasi ya pada praktek dan organisasi hukum. Jadi para ahli-ahli hukum ini semakin memiliki kesadaran untuk sebenarnya dengan melakukan perbandingan hukum ini tuh dapat memberikan solusi yang praktis gitu dalam masalah-masalah hukum. Kemudian bisa juga sangat bermanfaat untuk reformasi hukum dan proses harmonisasi hukum privat ya, misalnya lintas negara gitu, lintas batas. Kemudian, nah ini
Seiring minat baru yang tumbuh dalam studi perbandingan hukum ini dan juga adanya peningkatan kesadaran ya untuk mempertimbangkan kembali mengenai konsep, ide, metodologi untuk membentuk studi ini. Misalnya ini dalam gagasan tentang harmonisasi dan unifikasi hukum privat ya. Jadi di sini bagaimana memotivasi para ahli hukum yang menjadi pembanding gitu ya untuk melakukan gagasan untuk harmonisasi atau unifikasi hukum. Namun hal ini juga dipertanyakan oleh sejumlah ahli hukum sarjana ya untuk kelayakan praktis tersebut gitu. Jadi kalau saya menangkap dari bacaan awal ini di bab 8 Reza Banakar itu menceritakan tentang adanya pro dan kontra mengenai gagasan harmonisasi dan unifikasi hukum ini. Ada yang setuju, namun ada juga yang tidak setuju gitu. Jadi mereka berpikir daripada membangun kesamaan atau menyatukan sistem hukum yang melintasi ruang, waktu, dan jelas-jelas juga sistem hukumnya berbeda gitu ya. Itu mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan, opsi lain yang dilakukan. Tapi ya ada juga pendapat yang ahli hukum yang berkata memang sebenarnya unifikasi hukum ini perlu untuk dilakukan. Nah, itu. Kalau saya menangkap dari bab 8 itu yang di awal-awal adalah seperti itu. Ya, tentunya kalau untuk gagasan kesamaan, perbedaan gitu ya mengenai sistem hukum ini itu menjadi perdebatan yang panjang gitu. Jadi para ahli juga menekankan untuk mengukur ada paralel-paralel untuk adanya sistem hukum yang mencoba membangun kesamaan walaupun tidak ditemukan kesamaan ya, tapi bagaimana melakukan upaya untuk menemukan cara lain mungkin ya yang lebih baik. Nah ini gitu. Jadi sebenarnya saya menemukan ini menurut pandangan saya gitu, pemikiran saya gitu. Ada para ahli ini yang memang mengakui perbedaan, namun ada juga yang menjunjung untuk melakukan persamaan dalam perbandingan hukum ini begitu ya. Nah, di sini juga ada contohnya dari ahli hukum Mensky. Nah, itu dia juga menyebutkan mempertanyakan mengenai asumsi Eurocentris ya, mengenai tentang kolonial dan supremasi white gitu. Itu bagaimana gitu kalau dari asumsi Eurocentrisnya. Nah, inilah beberapa permasalahan dan yang menjadi perdebatan untuk dieksplorasi dan sekaligus memberikan titik tolak untuk diskusi mengenai sosiohukum, kontekstualisasi, dan metodologi. Kemudian untuk berikutnya ini mengenai kontekstualisasi hukum. Jadi sebagian bab ini ruang lingkup studi perbandingan hukum itu harus melampaui hukum itu sebagai aturan ya untuk mencapai proses atau praktek kelembagaan yang dinamis itu seperti apa gitu dan untuk mereproduksi kembali struktur normatif sistem hukum ya. Jadi di tulisan ini Reza Banakar juga menjelaskan tentang hubungan kekerabatan antara sosiologi hukum, kemudian ada antropologi hukum, sejarah hukum gitu ya. Namun di sisi lain itu menjelaskan semacam upaya konsistensi yang dilakukan oleh Reza Banakar sendiri bagaimana mengkontekstualisasi penelitian perbandingan hukum ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sosial, budaya, sejarah, ekonomi, politik yang berinteraksi dengan hukum. Ini di sini juga saya membaca mengutip tentang ada pendapat dari John Bell, pandangan dari John Bell ya. Jadi kalau dia di sini
dicontohkan lebih peduli dengan penyediaan penjelasan mengenai hukum administrasi di yurisdiksi yang berbeda. Namun juga dia mengakui ada aspek-aspek tertentu dari hukum yang menimbulkan masalah. Nah, ini ya. Dan dia juga mempertanyakan apa yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa budaya itu tetap menghormati nilai-nilai fundamental yang tertanam. Jadi kesimpulannya untuk masalah ini Bell tuh ingin memberitahukan gitu bahwa sebenarnya perlu mengenai hukum sosiologi hukum itu perlu ya gitu. Salah satu caranya adalah dengan beradaptasi dengan budaya. Nah itu kalau tadi pendapat dari John Bell itu adalah beradaptasi dengan budaya, namun pendapat lain dari McCrudden, nah yaitu dia malah menjelaskan gitu bahwa dengan lebih menyeluruh gitu ya, terdapat kesenjangan sebenarnya di satu sisi antara aturan yang dikemukakan dalam prinsip teks hukum ya gitu, dan juga dengan sisi lain yang terungkap dalam praktek hukum. Jadi ini aturan dalam teks dan dengan praktek hukum itu ada gap-nya. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi hal ini juga didukung dengan ada beberapa pakar-pakar yang lain gitu. Di sini disebutkan di bab 8 ada Paul Roberts gitu. Dia melakukan penelitian tentang peradilan pidana internasional. Kemudian dia mengeksplorasi, dia melalui 7 lingkaran konsentris gitu. Nah, di situ dari 7 lingkaran konsentris itu dia menemukan kalau inti yang saya dapat adalah ada kesenjangan antara aturan teks hukumnya dengan praktek di lapangan nih seperti apa. Nah, itu ada kesenjangannya. Kemudian dari Harding and Leyland, mereka juga membandingkan ada peran konstitusi pada proses politik ini, bagaimana kalau lebih dari satu negara, gitu, satu bangsa. Ternyata terdapat gap antara konstitusi formal dan cara pemerintah yang sebenarnya dalam melaksanakan praktek hukum ini. Jadi ada gap-nya gitu. Kemudian, nah ini selain mempertimbangkan teks-teks konstitusi, penulis juga Reza Banakar ini memperhatikan bagaimana pengaturan dan praktek kelembagaan yang diterapkan. Misalkan contoh hukum komersial atau hukum bisnis. Ini diajarkan untuk memfasilitasi perdagangan yang pada gilirannya biasanya diasumsikan, dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak terpengaruh oleh nilai-nilai budaya. Nah, itu dikemukakan oleh Foster. Nah, jadi para ahli ini menyebarkan pendekatan kontekstualisasi yang pertama, yaitu ya, yang berpotensi menghasilkan data tentang bagaimana hukum sebagai sistem aturan yang bekerja dalam berbagai kondisi masyarakat. Nah, itu bagaimana terjadinya gitu. Atau juga mereka berpikir bagaimana ini cara meminimalkan kesenjangan antara aturan yang ada dengan prakteknya, praktek hukum yang ada. Nah, itu. Kemudian di sini juga dituliskan oleh penulis. Jadi perbandingan hukum ini harus mengakomodasi tidak hanya pendekatan top down terhadap studi hukum yang memperlakukan negara sebagai sumber hukum, tapi juga sebenarnya memerlukan analisis bottom up dari berbagai proses harmonisasi dan unifikasi hukum yang mempertimbangkan bagaimana aktor dan institusi mengalami atau mengatasi perubahan hukum. Jadi di sini yang saya baca itu perbandingan hukum itu tidak boleh berfokus pada makro atau pada tingkat mikro saja, namun juga harus memperhitungkan banyak lapisan perantara seperti lembaga hukum, pengadilan internasional, peran-peran lembaga yang memainkan peran penting dalam menghubungkan realitas
mikro dan makro hukum ini. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Twining. Ya. Jadi, untuk mencapai hal-hal tersebut, ini perbandingan hukum ini harus dilakukan dengan empiris, menjadi empiris. Jadi memperluas cakupan penelitiannya itu dengan tidak berfokus pada hanya satu disiplin ilmu saja. Jadi penelitian perbandingan hukum ini, kalau yang saya tangkap dari tulisan Reza Banakar di bab 8 ini, harus dilakukan secara interdisipliner, bahkan multidisiplin. Tuh. Ya. Kemudian ada bab mengenai memikirkan kembali tentang perbandingan hukum. Jadi perbandingan hukum ini perlu dipertimbangkan ya untuk misalkan membahas mengenai hukum keluarga, kemudian harmonisasi hukum atau hubungan antara hukum dan negara. Nah, ini beberapa pakar atau ahli hukum ya, Mensky dan Smith ini dia membedakan diri mereka dari pembanding yang mengikuti kontekstualisasi pertama gitu. Jadi mereka itu Mensky dan Smith ini lebih mengikuti jenis kontekstualisasi yang ketiga, yaitu bagaimana caranya untuk memperluas cakupan analisis di luar batas-batas sistem hukum. Hal ini memungkinkan mereka itu untuk mengajukan pertanyaan baru dan memikirkan kembali mengenai perbandingan hukum. Sementara dari pendapat dari ahli hukum seperti Patrick Glenn, Roger Cottrell, dan Pierre Legrand, ini dia lebih menekankan peran perbedaan, bukan persamaan dalam perbandingan hukum. Nah, kemudian terdapat juga bahasan mengenai politik perbedaan. Nah, politik perbedaan ini penulis menemukan terdapat orang yang menggunakan perbandingan hukum itu sebagai metode ya untuk membandingkan dua perangkat aturan hukum atau doktrin milik dua hukum yang berbeda sistem hukumnya. Jadi ini dikemukakan oleh seorang ahli bernama Nelken. Jadi di sini itu ada yang para ahli-ahli cendekiawan gitu ya. Kebanyakan dia membandingkan hukum itu dalam sosial budaya dan konteks sejarah. Nah itu. Jadi sebenarnya di sini dijelaskan juga gitu. Poin utama penelitian perbandingan hukum itu terletak dalam antara dua posisi, yaitu beberapa studi itu ada yang sensitif terhadap aspek empiris hukum. Nah, dia lebih peduli care aspek empiris hukum daripada analisis normatif aturannya, gitu. Tapi di sisi lain ada yang malah lebih sepertinya saya sebutkan lebih fokusnya itu adalah membandingkan aturan hukum dan doktrinnya gitu daripada fokus kepada budaya atau susunan kelembagaan. Jadi sebenarnya ini tuh ada di dua posisi di antara. Jadi semacam ada satu yang lebih fokus kepada aspek empiris, satu lagi kepada aspek normatifnya, aturannya. Tapi ada juga yang lebih fokus pada aspek aturan, namun dia tidak fokus, kurang terhadap budayanya. Nah itu. Nah, oleh karena itu ada cara yang berbeda. Di sini disebutkan untuk melakukan studi banding, ya. Ya, ada cara-cara yang ditawarkan berbeda gitu untuk melakukan studi banding, studi penelitian hukum mengenai perbandingan ini. Jadi menurut seorang ahli hukum, pakar Glenn, dia ini mempunyai pendapat mengenai arti dari kata membandingkan. Jadi membandingkan ini berarti itu menyarankan untuk
bersatu, menyatukan, dan menjaga bersama-sama, terus dianggap bertahan sepanjang dan di luar proses perbandingan. Jadi sebenarnya menurut Glenn ini, logika membandingkan itu bukan tentang separate atau perpisahan, tapi bagaimana caranya hidup bersama dalam harmoni dan juga dengan cara menghormati perbedaan itu. Dalam arti ya menciptakan proses koeksistensi damai yang langgeng. Ya. Nah, ini argumen Glenn ini bahwa proses perbandingan secara intrinsik dan tidak terhindarkan ini didorong menuju satu koeksistensi yang timbal balik. Pada gilirannya itu membutuhkan pemahaman yang lebih besar mengenai sistem hukum yang lain. Nah, di sini juga dibahas juga mengenai tindakan komunikatif. Ya, ini disampaikan juga oleh Habermas. Jadi, menurutnya penggunaan bahasa itu berorientasi pada saling pengertian. Nah, jadi hal ini juga didukung oleh Cotterell. Jadi dalam bukunya ini dia ada menuliskan tentang tidak ada saling pengertian atau dari yang lain dapat dicapai di mana salah satu pihak ini menggunakan posisinya yang dominan secara politik atau budaya untuk mengontrol komunikasi antar budaya dan mendikte syarat dan ketentuan antara budaya interaksi ini. Jadi di sini sebenarnya ada keterkaitan antara proses budaya, interaksi budaya, kemudian dengan bahasanya, kemudian dengan tindakan yang komunikatif untuk menciptakan sebenarnya saling pengertian gitu antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, ini dalam masyarakat di mana terdapat kelompok etnis dan budaya didefinisikan ternyata ada ketidakseimbangan kekuasaan antara satu kelompok dengan mungkin kelompok yang lain. Satu kelompok mewakili budaya yang dominan, misal secara politik gitu. Tapi ada kelompok lain juga yang ternyata ya tidak terlalu kuat, lemah gitu untuk secara politiknya, sehingga biasanya kelompok yang budayanya ini lemah itu atau kurang berpengaruh. Nah, ini biasanya harus mengasimilasi diri. Nah, jenis asimilasi ini secara politis itu dibutuhkan gitu untuk membuat budaya yang lebih lemah ini tunduk dan menginternalisasi nilai-nilai dan pandangan budaya yang dominan secara politiknya. Demikian pula ini mengenai politik perbandingan hukum ini menuntut agar politik sistem hukum yang kurang kuat ini dia harus menyelaraskan aturan dengan institusi mereka atau dengan sistem hukum yang terkemuka. Nah, ini ya itu tadi adalah contoh bagaimana terdapat politik perbedaan dalam satu budaya misalkan. Nah, kemudian mengenai harmonisasi dan unifikasi hukum ini ya dalam yang terjadi biasanya sering terjadi dengan cara-cara tersebut gitu seperti yang saya jelaskan tadi, ini kemudian dipertanyakan gitu bagaimana mekanisme sosial budaya dan konteks historis dari lembaga-lembaga tersebut. Ini bukankah menunjukkan suatu bentuk dari dominasi? Nah, begitu. Kemudian juga para pakar-pakar ahli hukum yang lain juga selain mempertanyakan itu, mereka juga mempunyai asumsi mengenai kepraktisan, kegunaan harmonisasi dan unifikasi itu nampaknya oleh mereka itu belum terbukti. Nah, ini ya. Kemudian ada pendapat juga dari Legrand. Legrand ini menyebutkan tentang harmonisasi. Harmonisasi aturan hukum itu tidak serta-merta menyebabkan munculnya pemahaman hukum yang sama atau penyatuan mengenai praktek hukum, dan itu dapat mengambil arti yang berbeda dalam sistem hukum yang berbeda.
Nah, pendapat ini juga didukung oleh Robert Cottrell, ya. Dia menyebutkan aturan yang sama ditafsirkan dalam budaya hukum nasional yang berbeda, sebenarnya itu berarti adalah sesuatu yang berbeda, jelas sesuatu yang berbeda untuk masing-masing. Jadi dia malah mengungkapkan hal yang lebih tegas gitu. Jadi harmonisasi hukum itu adalah ilusi. Kalau dia bilangnya seperti itu. Kemudian juga selain itu terdapat asumsi-asumsi lain gitu mengenai harmonisasi hukum ini gitu, bahwa dengan menyelaraskan aturan hukum maka seseorang itu akan meningkatkan kualitas hukum dan nanti akan terwujud efisiensi hukum dan nanti ini dampaknya juga selain itu adalah mengurangi biaya. Hal ini sudah didasarkan pada bukti-bukti yang sudah terkonfirmasi secara empiris. Nah itu sebenarnya juga mengutip Reza Banakar ini juga mengutip pandangan dari ahli lain gitu ya. Jadi dia di sini mengutip dari seorang pakar bernama Glenn. Nah, Glenn ini mengemukakan poin yang penting gitu. Jadi sebenarnya hal yang tidak boleh dilupakan antara sistem hukum dan budaya itu adalah terjadinya proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini dapat terjadi kapanpun, ya, tentunya dengan saling menghormati otonomi dan martabat orang lain. Kalau memang terjadi proses komunikasi dan ada rasa saling menghormati satu dengan yang lain, maka itu akan dapat berjalan dengan baik. Namun kalau terjadi perbedaan, mungkin hal-hal yang dapat merugikan gitu untuk kelompok itu. Nah, ini tentu efeknya akan berdampak hal-hal yang negatif. Sehingga sebenarnya poin komunikasi ini yang menjadi penting. Tindakan komunikatif ini yang menjadi penting. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Kemudian ini juga ada Reza Banakar ini mengutip dari pendapat Cottrell yang kalau saya boleh tangkap ini maknanya adalah integrasi produktif ini tidak membutuhkan asimilasi, namun rasa saling pengertian, penerimaan, dan rasa hormat. Beberapa pembanding ini berpendapat bahwa perbandingan hukum ini harus mengalihkan fokusnya dari kesamaan menuju menghargai kebaikan keragaman hukum. Jadi dia lebih Cottrell ini mendukung tidak apa-apa berbeda gitu, tapi harus ada saling menghargai antara keragaman hukum ini. Nah, begitu. Kemudian ada juga bab berikutnya ini menjelaskan mengenai tidak semuanya itu harus ditentukan secara budaya gitu ya. Walaupun memang dari buku pegangan Oruku dan Nelken ini mereka khusus menyampaikan tentang konteks budaya hukum. Ya, Nelken sendiri itu menyampaikan juga bahwa tidak semua fenomena hukum itu harus dilihat secara culture gitu, secara budaya. Misalkan kalau orang di Jepang mengapa sedikit datang ke pengadilan menyelesaikan masalahnya ke pengadilan, itu belum tentu juga karena budaya Jepang yang konfusianisme gitu, tapi dilihat juga mungkin karena terbatasnya jumlah SDM legal yang profesional atau pengadilannya gitu, karena disebabkan oleh infrastruktur kelembagaan. Nah ini kemudian Nelken pun menyarankan bahwa budaya ini adalah salah satu di antara banyak lensa sudut pandang yang digunakan untuk melihat, menggali, menginterpretasikan berbagai fenomena sosial dan hukum. Ya, di sini Reza Banakar sendiri, kalau saya tangkap ya, punya pendapat bahwa sebenarnya ini salah kalau menyarankan bahwa semua aspek hukum itu harus dipelajari dari segi budaya. Tidak semua
aspek hukum itu harus dipelajari dari segi budaya maksudnya gitu. Jadi sudut pandang bahwa perspektif budaya ini tidak selalu menawarkan rasa kepuasan terhadap pemahaman tentang manifestasi hukum. Ini tidak semua bisa dengan perspektif budaya. Nah, ini jadi terlepas dari pengetahuan bahwa tidak semuanya hukum adalah budaya, mungkin kalau untuk para ahli cendekiawan yang memang mengusung untuk dengan konteks budaya, konsep budaya hukum, nah ini mungkin akan lebih pro gitu untuk melakukan penelitian perbandingan hukum dengan konsep budaya gitu. Tapi ada juga sebenarnya ahli-ahli cendekiawan yang lain juga tidak setuju gitu dengan konsep penelitian perbandingan hukum itu dengan konsep budaya hukum, sehingga mungkin mereka akan meneliti dengan metodologi yang lain. Kemudian ini menuju bab yang berikutnya, bagian yang berikutnya, ini masih di bab 8, ini membahas tentang kerangka meta-metodologis yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu mengenai budaya, kemudian batasan pendekatan top-down, juga menggabungkan perspektif top-down dan bottom-up. Nah ini. Jadi ada banyak cara untuk mendefinisikan pengertian dari budaya. Mungkin setiap kita masing-masing punya pemikiran, oh budaya adalah misalkan rangkaian kegiatan tingkah laku yang berulang-ulang dilakukan, kemudian itu mengikat gitu, dilakukan oleh masyarakat di satu tempat. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Mungkin pengertian budayanya juga satu kegiatan atau tingkah laku yang berulang-ulang terjadi, punya pola yang sama, kemudian itu diwariskan secara temurun-temurun. Nah, itu mungkin ada yang punya definisi pengertian seperti itu. Namun untuk ilmuwan sosial ini umumnya membingkai dengan hal seperti simbol, nilai, sikap yang dibangun, dan itu kemudian ditransmisikan secara sosial, ya, melalui mungkin praktik, adat, sejarah, persepsi. Nah, gitu. Cuma di tulisan ini saya menangkap ada kecenderungan bahwa masih belum jelas bagaimana memperkenalkan pemahaman budaya ke dalam perbandingan hukum yang lebih luas, khususnya mencakup misalkan hukum keluarga dan tradisi. Nah, ketidakpastian ini diungkapkan karena sebagian disebabkan oleh karakter yang tak terbatas dan diperebutkan dari konsep budaya yang juga diarahkan untuk ada hubungan dengan kekuasaan. Nah, ini dikutip oleh Nelken. Sebagian akibat dari ketidaksesuaian perspektif budaya ini dengan sistem hukum yang hanya mengakui hukum positif di Eropa Barat misalkan gitu sebagai hukum yang tepat, dan kemudian dia menolak sistem hukum non-Eropa yang bentuk hukumnya yang tidak resmi. Nah, itu sebagai contoh dari yang diungkapkan oleh Nelken. Nah, ini. Budaya sendiri adalah gagasan multidimensi dan interpretatif yang memang sulit untuk dioperasionalkan atau dijabarkan secara konkret gitu. Dan di sini sosiolog dan antropolog ini sering mendefinisikan dengan istilah makna atau proses dinamis yang membuat kehidupan sosial itu bermakna dan membantu individu dan seluruh masyarakat ini mengembangkan pandangan dunia tertentu. Nah, gagasan tentang makna ini akan memperoleh makna budaya ketika ia menjadi intersubjektif. Nah, ketika nilai-nilai bersama secara intersubjektifnya ini dia berintegrasi dengan kelompok sosial, dengan komunitas, dengan seluruh masyarakat. Nah, ini jadi mereka akan menjadi satu
budaya yang bukan hanya sepenuhnya subjektif, tapi juga punya nilai, sifat objektif yang dapat diamati. Kemudian nilai-nilai dieksternalisasi melalui interaksi sosial secara simbolik ataupun non-simbolik, ini memberikan tujuan bahwa tujuannya ini adalah untuk menciptakan dan memelihara pola perilaku. Nah, ini salah satunya ini adalah dengan bahasa. Bahasa tentu adalah salah satu ekspresi yang paling dasar dari budaya apapun. Dan bahasa adalah contoh terbaik bagaimana aspek subjektif dan objektif dari proses budaya yang terkait. Karena bahasa ini itu diciptakan ya dengan cara berbagi, kemudian dia mereproduksi simbol, dan secara objektif ini diwujudkan dengan tulisan atau dengan ucapan, menjadikannya ini independen dari penggunaan independen dari setiap individu. Nah, ini kemudian bahasa itu sangat mempunyai peran yang penting karena menentukan bagaimana komunikasi itu berlangsung dan menunjukkan ciri-ciri objektif dari satu budaya yang harus diamati, ya, dengan memusatkan pada cara komunikasi simbolik daripada isi komunikasinya. Jadi bahasa ini memang sangat berperan penting gitu. Jadi yang uniknya ini dia lebih memusatkan pada bagaimana cara berkomunikasi secara simboliknya. Sementara kalau isi komunikasinya itu bukan di poin yang pertama kalau menurut saya. Nah, ini kemudian budaya mengacu pada kualitas subjektif atau interpretatif dari kehidupan sosial, yaitu dihasilkan atau kembali direproduksi melalui norma, nilai, sikap yang diterima dalam interaksi tatap muka, dan juga dengan sikap yang objektif, faktual dalam masyarakat, gitu. Kemudian konsep budaya ini juga peka terhadap berbagai tindakan sosial. Jadi dia kompatibel dengan kombinasi top down dan bottom up, sehingga dapat dikontekstualisasi dengan berbagai jenis perilaku sosial dan praktek kelembagaan. Nah, daya tarik menggunakan perspektif budaya dalam perbandingan hukum ini punya tujuan, yaitu melampaui aturan hukum dan lebih menyoroti kepada hubungan antara hukum dan konteksnya. Ya, walaupun sebenarnya perspektif budaya ini bukanlah prasyarat ya yang diperlukan untuk melakukan studi banding hukum secara kontekstual. Dan kalau misalkan ada aspek-aspek tertentu dari hukum dan perilaku hukum yang dapat didiskusikan dalam istilah non-budaya, nah perspektif budaya ini bukanlah prasyarat yang diperlukan. Kemudian ini masih membahas mengenai budaya. Ya. Pendekatan budaya untuk studi hukum ini ketika kita akan terasa ketika kita menggambarkan dan menganalisisnya sebagai ekspresi budaya. Justru ini bisa, kalau yang saya tangkap, menjadi bermasalah jika hal ini itu membuat kita memperlakukan budaya itu sebagai penyebab dan akibat dari suatu peristiwa pada saat yang sama. Ya, saya berpikir jadi memang tidak hanya faktor budaya yang menjadi akibat dari satu masalah, tapi mungkin ada aspek-aspek lain selain budaya. Nah, seperti itu. Jadi ya, penggunaan budaya sebagai metode juga ini punya potensi menyesatkan dalam kasus-kasus di mana hukum digunakan sebagai tujuan non-budaya. Misalnya contohnya dalam bidang politik, ekonomi ya gitu. Nah, ini bisa jadi blur begitu kalau menurut saya gitu ya. Atau misalkan contohnya sebagai situs perjuangan budaya untuk mempromosikan kelompok tertentu. Nah, ini saya
menanggapinya bahwa memang kita harus benar-benar selektif, jangan sampai penggunaan budaya ini malah jadi simpang siur gitu tujuannya gitu. Kemudian konsep dari budaya ini berguna dalam perbandingan hukum, tapi perlu diterapkan dengan baik sebagai alat untuk memperjelas atau menganalisis apa yang sudah ditafsirkan dalam istilah budaya dalam proses hukum. Nah, ini dikemukakan oleh Nelken. Nah, ini terhadap kritik yang diarahkan pada konsep budaya hukum, Nelken menghubungkan kekurangan konseptual dan empiris budaya ini dengan kompleksitas yang perlu dijelaskan. Jadi sebenarnya ujian akhir validitas dan keberlakuan pengertian budaya hukum ini terletak pada kemungkinan operasionalisasinya, yaitu jika ini tuh dapat dipecah menjadi satu hal yang konkret, sehingga entitas yang sedang diamati ini dapat melakukan penyelidikan secara empiris. Kemudian, nah ini alasan lain untuk ketidakpastian seputar penerapan budaya pada konsep hukum yang dikontekstualisasikan dalam kaitannya dengan berlanjutnya prevalensi ideologi positivisme hukum ini, karena kan positivisme hukum ini adalah instrumen ideologis yang dia tuh dilahirkan dari proses rasionalisasi yang mendefinisikan modernitas. Jadi ini bukan rada-rada sih, jadi bertolak belakang, punya gap tersendiri gitu. Ya, selain dengan membedakan secara tajam antara hukum, moralitas, sistem nilai budaya gitu, positivisme hukum ini berfungsi memperlakukan hukum sebagai norma yang kalau saya sebut disegel, dikunci oleh sistem yang harus dipelajari dan dianalisis menurut istilahnya masing-masing. Contohnya di sini penulis ini menjelaskan mengenai tentang sistem hukum di Afrika dan di Asia yang mengakomodir praktek budaya dan adat istiadat itu ternyata menurut penulis itu masih sering diabaikan dalam perbandingan hukum. Ya entah karena sistem hukum Afrika dan Asia di Asia itu memiliki banyak praktek budaya yang beraneka ragam, kemudian kesulitan untuk melakukan harmonisasinya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian di sini mengapa gagasan hukum yang hidup ini ditolak oleh positivis hukum sejak awal? Padahal ada pakar-pakar ilmu hukum yang lain ini sedang menggali, ada cabang-cabang teori hukum yang lain yang mungkin bisa terlibat dalam studi hukum transnasional. Nah, ini itu karena ada banyak pendapat-pendapat yang memang masih sering pro dan kontra terhadap hal tersebut. Ya. Pendekatan studi hukum ini yang dibentuk oleh perbedaan aliran positivisme hukum ini tidak sesuai dengan definisi sosial ilmiah mengenai gagasan hukum sebagai bentuk organisasi sosial yang tertanam di sosial budaya, yang organisasi sosial budaya ini cenderung tidak memiliki sumbernya itu kepada negara. Mereka punya aturannya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dalam bab ini penulis saya menangkapnya itu masih menemukan masih banyak kebingungan, ya, disebabkan tentang penerapan kriteria yang termasuk dalam positivisme hukum itu apa saja ya, yang termasuk ke dalam aliran yang budaya itu seperti apa. Nah, itu contoh-contohnya di sini mengenai kedaulatan, otonomi, koherensi, objektivitas. Nah, ini kemudian beberapa ahli ini mencoba menerapkan wawasan mengenai budaya dalam kerangka tradisional positivisme hukum ini agar sering memperkuat
budaya, karena hanya konsep budaya yang tidak dapat dirubah proses dinamisnya. Itu seperti kalau di positivisme hukum ini secara konseptual memisahkan hukum dari norma dan praktik di luar hukum. Nah, pandangan ini juga mengabaikan perspektif bottom up yang menunjukkan bagaimana hukum muncul dari kebutuhan organisasi sosial, hukum muncul dari kebutuhan di masyarakat gitu, atau bagaimana hukum itu digunakan oleh warganya, bahkan itu mungkin oleh para petugas-petugas negaranya gitu ya, dengan mengorbankan pandangan top down. Nah ini, kemudian itu bahasan mengenai budaya, kemudian kita beralih kepada batasan pendekatan top down. Nah ini, jadi pentingnya penggabungan perspektif top down dan bottom up ini itu dikemukakan di sini Reza Banakar di bab ini tuh menuliskan terdapat dalam makalah dari Masa Antoloskaya. Jadi mengenai perbandingan hukum dalam kelompok. Jadi Antoloskaya ini dia menunjukkan bahwa telah tercapai derajat keselarasan dalam, dia mengambil contoh dalam bidang hukum keluarga ya, melalui teknik doktrinal dan interpretatif dari contohnya dari Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa, yaitu dengan menerapkan metode top down. Jadi Antoloskaya ini mengakui masyarakat Eropa itu sudah sangat radikal ya untuk mengubah sikap mereka, pandangan mereka terhadap pernikahan itu sejak tahun 60-an. Kemudian banyak transformasi dapat dikaitkan dengan mengakui pluralitas dari nilai-nilai keluarga dan perkawinan di tingkat sosial budaya. Di satu sisi, keberhasilan dari, misalkan contohnya ini ya, gerakan-gerakan hak-hak perempuan dalam dalam mengatasi dominasi di dalam keluarga, itu sudah cukup mengalami progres. Kemudian di sisi lain, Antoloskaya ini tetap menganggap Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa itu adalah sebagai pendorong di belakang adanya transformasi hukum keluarga. Jadi pengadilan HAM di Eropa ini punya power yang cukup penting gitu untuk berhasilnya untuk menerapkan metode top down ini. Kemudian Antoloskaya ini juga melihat hukum dan pembangunan sosial ini adalah sebagai dua proses yang terpisah, tetapi dia tetap sebenarnya berhubungan karena menunjukkan proses yang mengandung kondisi sosial yang secara misterius tetap tercermin dalam proses hukum. Nah ini. Dia pun menyarankan, Antoloskaya ini menyarankan bahwa pengadilan HAM di Eropa ini memutuskan atas kemauannya sendiri untuk mencerminkan kondisi sosial yang menerapkan hal yang disebut dinamis, gitu, interpretasi yang dinamis, untuk melibatkan faktor-faktor yang ada di luar kondisi tersebut dengan menggunakan doktrin margin apresiasi. Ya, kalau yang saya tangkap doktrin margin apresiasi itu adalah doktrin memang yang ada di pengadilan HAM di Eropa gitu ya, yang untuk diterapkan ini terkait mengenai HAM ya. Jadi ini digunakan untuk mengembangkan lingkup perlindungan hal-hal keluarga. Nah ini hukum yang secara inherent konservatif itu sering tertinggal di belakang sosial dan juga tertinggal dengan perkembangan teknologi. Nah, sehingga mencerminkan hukum itu tidak memimpin untuk hal sosial, untuk hal teknologi gitu. Jadi dan hukum tidak mencerminkan setiap socio-cultural itu dengan cara yang sama atau dengan tingkat yang sama. Kemudian di sini juga
dituliskan juga itu. Ada efek mirroring untuk memiliki mekanisme sosial yang perlu ditangani, yaitu mekanisme yang menghubungkan proses top down dan bottom up. Nah ini, pada makalah Antoloskaya ini, dia menggambarkan cara kerja pengadilan HAM Eropa dan menunjukkan instrumen hukum dapat menjadi alat untuk mengkonsolidasikan ide-ide progresif. Jadi dalam bidang hukum keluarga misalkan terdapat ide-ide progresif yang muncul pertama kali di masyarakat, kemudian diakui dan dimasukkan ke dalam hukum sebagai akibat dari tekanan yang diberikan oleh berbagai gerakan sosial atau karena alasan pragmatis. Jadi misalnya contohnya mengenai penyelesaian permasalahan pajak, terus mengenai warisan. Nah ini, jadi ini yang dikemukakan oleh Antoloskaya ini. Kemudian, nah ini menurut Reza Banakar sendiri terdapat mata rantai yang hilang dalam analisis yang dilakukan oleh Antoloskaya ini, yaitu peran yang dimainkan oleh partisipasi dari kelompok tertentu, misalkan contohnya dari kelompok gerakan perempuan atau kelompok gerakan kaum gay dan lesbian di berbagai negara di Eropa. Nah ini itu ada yang miss, ada yang hilang peran yang dimainkan oleh mereka gitu. Reza Banakar berpendapat seperti itu. Jadi sebuah studi tentang satu kelompok sosial atau gerakan sosial ini tidak dapat dilakukan dengan fokus pada metode interpretasi atau inovasi doktrinal pengadilan HAM Eropa, tapi dengan menerapkan perspektif bottom up yang memfokuskan pada tuntutan untuk perluasan hak perlindungan di tingkat sosial budaya. Nah itu. Kemudian di bahasan yang terakhir mengenai menggabungkan perspektif top down dan bottom up ini, studi perbandingan ini dibahas untuk menunjukkan bahwa masing-masing aspek memiliki konteks yang khusus dan berinteraksi dengan masyarakat dengan caranya sendiri. Kemudian sebagian besar buku pegangan yang ditulis oleh Nelken ini dia menekankan penekanan pada budaya karena Nelken ini cenderung sering melihat dari sudut pandang hukum sebagai budaya atau menggunakan kata hukum budaya hukum gitu ya. Hal ini dapat menyesatkan kita tentang pendekatan budaya sebagai metode umum yang dapat diandalkan dari kontekstualisasi hukum. Perspektif budaya terlepas dari ketidakjelasan kontekstualnya ini memiliki sebenarnya sejumlah sifat refleksif penting yang dapat memfasilitasi kontekstualisasi. Jadi di sini Reza Banakar melihat bahwa tidak semua bentuk hukum atau perilaku hukum ini harus ditentukan secara budaya atau harus dipelajari dengan bidang budaya. Jadi pedoman umum mungkin akan ditemukan dalam kombinasi top down dan pendekatan bottom up yang menempatkan hukum pada misalnya tingkat makro sistem hukum atau di tingkat pelaksana, perantara pelaksana, dan di tingkat penegakan hukum, kemudian di tingkat mikro pada warga negara. Nah ini salah satu cara untuk mengintegrasikan ketiga tingkatan tersebut ya, yang tadi saya sebutkan ada tingkat makro, perantara, dan mikro ya. Nah ini adalah memulai dengan tingkat aturan hukum di tingkat makro, kemudian turun ke sistem hukum melalui lapisan formal dan praktek kelembagaan informal hukum, kemudian berlanjut kepada tingkat interaksi sosial. Nah, sistem hukum ini kemudian dianalisis, aturan hukumnya yang digunakan untuk interaksi antara struktur normatif hukum dan masyarakat, kemudian tentunya diekspresikan dengan bahasa,
Dan ini juga memungkinkan faktor luar untuk mempengaruhi interpretasi dan penerapannya. Aturan sosial dan hukum ini sering menandakan bahwa proses musyawarah tertentu ini harus dilalui, dan proses pada aturan tersebut itu merupakan bagian yang vital. Namun ini bukan bagian yang konklusif. Kalau ini adalah pendapat dari Galligan. Kemudian mengutip juga pendapat Galligan ini, dia menyebutkan satu kegiatan itu diciptakan oleh aturan hukum, namun aturan informal sering muncul untuk menafsirkan aturan hukum atau bahkan untuk memodifikasi atau meminimalisasi aturan tersebut. Nah ini. Jadi dari pendapat Galligan itu juga ada menunjukkan celah antara hukum sebagai aturan dan hukum sebagai hukum dan praktek sosial. Intinya adalah untuk menghadapi dan menggunakan penggunaan mikro dan persepsi hukum dengan penerapan makro pada tatanan sistem hukum atau di hukum internasional. Ya, kombinasi ini mengarah pada keragaman sumber atau polisentris hukum. Di sini Reza Banakar ini memulai analisis dengan tingkat sistem atau aturan hukum yang digunakan untuk menangkap interaksi antara hukum dan masyarakat di tingkat makro. Ya, titik awal ini tentunya memiliki konsekuensi metodologis tertentu. Jadi karena ada beberapa yang mendukung asumsi positivisme hukum dan juga tidak. Jadi metode ini menyoroti perbedaan antara hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh negara dan aturan-aturan secara de facto yang diikuti oleh masyarakat. Nah, untuk menangkap kompleksitas transformasi dan rekonstruksi ini, jadi perlu mempelajari hukum pada tingkat yang berbeda dan dari perspektif yang berbeda juga, namun secara bersamaan. Nah, maka pendekatan top down dan bottom up ini perlu diintegrasikan ke dalam satu kerangka metodologis yang tunggal yang mengkontekstualisasikan hukum atau gagasan hukum atau lembaga hukum pada tiga tingkat analisis, yaitu yang pertama itu pada tingkat makro. Dari sistem hukum itu dia menanyakan bagaimana hukum sebagai kumpulan aturan, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu pada tingkat pertama. Sedangkan pada tingkat berikutnya adalah pada tingkat lembaga hukum perantara, yaitu bagaimana aturan hukumnya ditafsirkan oleh pejabat atau petugas yang ditegakkan oleh pengadilan dan lembaga lainnya. Kemudian di tingkat yang ketiga, yaitu pada tingkat aksi sosial, itu menanyakan bagaimana hukum diidentifikasikan atau dialami oleh warga masyarakat sebagai bagian dari usaha mereka untuk berinteraksi sosial, ya, berorganisasi atau berhubungan sosial. Nah itu. Jadi, untuk mengatasi 3 poin di atas dalam penelitian, Reza Banakar ini menyebut dengan cara, yaitu caranya adalah keluar dari domain otoritas hukum dan masuk ke dalam teori sosial. Kemudian mengeksplorasikan secara refleksif nilai dan asumsi hukum yang diterima. Jadi studi hukum ini melebur dengan studi tentang perilaku sosial, ya, institusi, yaitu bentuk-bentuk pengetahuan yang dihasilkan misalnya dari sosiologi, antropologi sosial, sejarah, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi fokus penelitian penulis di sini itu adalah bukan pada hukum dan kekuatan sosial yang menjadi dasarnya, namun sebenarnya adalah pada interaksi yang berlangsung pada dua bidang tersebut. Jadi pusat dari analisis Reza Banakar sendiri sebagai penulis adalah tidak berupa aturan hukum atau norma-norma sosial, namun lebih ke tindakan komunikatif
yang menghasilkan norma dan aturan baik dari segi sosial, budaya, atau hukum. Nah, itu saja pemaparan yang tidak cukup singkat dari saya. Semoga dapat dipahami, dan untuk selanjutnya kembali kepada moderator atau MC untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nita atas pemaparan materinya. Sama-sama. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Tanius, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Rebecca. Mbak Nita, terima kasih presentasinya. Boleh istirahat bentar, minum dulu barangkali. Ya, tadi saya lihat sebentar di sini ada Pak Dekan Fakultas Hukum Unpar, Pak Leona, barangkali mau menyapa teman-teman di sini. Malam, Pak Leona. Halo, malam. Terima kasih, Ya. Pak Tanius. Ya, terima kasih atas presentasi yang menarik ya, karena ini betul-betul aplikasi bagaimana teori khususnya dalam penelitian ilmu hukum ya. Ya, banyak sekali perspektif yang sudah digali tadi. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati diskusi ini. Terima kasih Pak Tanius. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Leona. Oke, Mbak Nita tadi sudah mempresentasikan tinjauan atas bab 8 dari buku Banakar, dan ini adalah kelanjutan rangkaian. Dan kalau kita baca isi bukunya, isi buku Banakar ini, bab 8 ini secara khusus ditulis atau disusun oleh Banakar untuk melanjutkan pembahasan dari bab 5 sebenarnya. Dan bab 5 itu adalah yang minggu lalu kita bahas, yang dibahas oleh Pak Tristam. Jadi bab 5 ke bab 8 itu diselingi oleh beberapa bab, ada bab 6, bab 7 begitu ya. Tapi isi dari bab 8 ini sebenarnya langsung mengulas atau menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan di bab 5 yang dibahas oleh Pak Tristam minggu lalu. Nah, sedikit review saja, sekaligus mengingatkan catatan-catatan diskusi kita sebelumnya. Di bab 5, buku Banakar ini dibahas pandangan dari Dennis Galligan dari buku Galligan yang berjudul Law in Modern Society. Dan secara ringkas di bab 5 Banakar itu mau merespon secara kritis pandangan Galligan yang Galligan mengkritisi pula pandangan pandangan metodologis sosiolegal yang menekankan pada kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi itu apa? Kalau secara umum atau secara mendasar kita pahami dari tulisan Banakar mulai dari bab 1 dia sebenarnya sudah menunjukkan itu. Kontekstualisasi itu mau menunjukkan satu pandangan metodologis ya. Jadi kontekstualisasi di sini dipahami sebagai pandangan atau posisi metodologis dalam memandang hukum. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada satu istilah notion dari hukum. Dengan kontekstualisasi ini dipahami bahwa hukum bukan sekedar sistem aturan begitu, tapi juga terkait dengan perilaku dan respon dari masyarakat, anggota masyarakat, individual warga, dan di situ juga ada aspek-aspek yang terkait dengan
kemanusiaan, psikologi, politik, ekonomi, dan seterusnya. Nah, di bab 5, seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Trista minggu lalu, Galligan melihat bahwa posisi atau pandangan metodologis dalam rupa kontekstualisasi ini punya kelemahannya atau punya bahaya begitu. Bahayanya adalah kemudian itu membuat hukum, notion hukum tadi itu tidak lagi punya ciri yang khas. Hukum tidak lagi dilihat sebagai bidang yang khas. Ini kembali ke akar-akar perdebatan filosofis dan teoritis tentang hakikat hukum. Tapi kita bisa pahami dari bab 5 kenapa Galligan punya kritik seperti itu terhadap metodologi kontekstualisasi gitu. Karena Galligan sangat terpengaruh oleh koleganya di Oxford, dan sangat berpengaruh memang pemikiran koleganya tersebut. Kita tahu Herbert Hart itu punya pandangan teoritis tentang nature of law, hakikat hukum, yang sangat berpengaruh bagi Anglo-American jurisprudence. Dan Galligan mempertahankan atau sebenarnya mencoba mengembangkan teori Hart itu lebih lanjut dengan membawanya masuk ke diskursus kajian sosiolegal. Tapi Banakar kemudian merespon balik lagi bahwa bagaimanapun kritik Galligan itu tidak sepenuhnya benar, karena ada yang sangat penting juga dari kontekstualisasi, dan kritik Galligan itu justru apa ya, bisa dibilang meleset begitu ya, meleset kalau menurut Banakar. Nah, sekarang kaitannya dengan pembahasan Mbak Nita malam ini, saya mau mengajak kita review lagi yang tadi juga disebut oleh Mbak Nita. Dan waktu di pembahasan bab 5 yang ada kaitannya dengan debat antara Banakar dan Galligan itu juga muncul ya, yaitu yang disebut persoalan gap, persoalan kesenjangan, gap problem itu ya. Nah, ini sebenarnya dari bab 1 bukunya, dari pertemuan pertama waktu itu saya berkesempatan untuk mengulas bab 1-nya. Banakar sudah menyebut ini. Dan di bab 5 dan di bab 8 ini dia menyinggung lagi dan mengulasnya dengan tujuan yang tadi, meminjam istilah Pak Leona tadi itu ya, yang dengan tujuan yang aplikatif. Jadi untuk menunjukkan bagaimana kerangka berpikir dan kerangka kajian tentang hukum seharusnya. Jadi persoalan kesenjangan atau gap problem ini sudah ditunjukkan oleh Banakar, ditunjukkan di bab 5, lalu ditunjukkan lagi di bab 8 ini, seperti yang tadi dibahas oleh Mbak Nita. Itu pada intinya mau menunjuk pada satu realitas ya, satu realitas dalam kehidupan hukum modern kita, yaitu eksistensi dari hukum positif yang merupakan produk rasional ya dari kehidupan modern. Dan hukum positif, kalau kita lacak genealogi dan filsafatnya begitu, itu punya apa ya? Punya corak atau punya kelemahan yang inheren ini, yang disebut gap problem ini. Jadi hukum positif itu kemudian berimplikasi pada kemunculan masalah kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan antara hukum yang tertulis atau ditulis, ditetapkan di dalam teks-teks begitu ya, di dalam peraturan perundang-undangan,
menjadi black letter law begitu, menjadi formal dan seterusnya. Tapi itu kemudian berbeda dengan hukum yang hidup di masyarakat, yang tampil dalam atau nampak dalam perilaku masyarakat, respon masyarakat, dan kultur masyarakat yang kultur atau budaya masyarakat yang tadi diulas panjang oleh Mbak Nita begitu. Jadi ada gap problem ini. Nah, kalau menurut Banakar sejak dari bab 1 lalu di bab 5-nya minggu lalu kemarin itu, dia menekankan bahwa gap problem ini bisa dikelola dengan baik, katakan begitu ya, bisa dikelola dengan baik dengan metodologi sosiolegal yang secara teoritis Banakar menyebutnya yang tadi disebut berkali-kali oleh Mbak Nita sebagai kata kunci, saya kira, yaitu yang disebut pendekatan top down dan bottom up itu. Nah, top down approach, bottom up approach itu di bab 5 sudah dibahas juga oleh Banakar dalam kaitannya dengan responnya terhadap Galligan itu. Nah, kini di bab di bab 5 tadi itu. Dan di bab 8 ini Banakar mencoba mewujudkan atau mengkonkretisasinya ya, mengkonkretisasinya lebih lanjut, yaitu memadukan dua pendekatan itu, top down dan bottom up itu. Tapi menariknya di sini idenya Banakar adalah dengan atau terlibat dalam diskursus yang juga menaruh banyak perhatian pada aspek-aspek kontekstual dari hukum, yaitu yang banyak dikerjakan di dalam bidang perbandingan hukum. Dan sebenarnya kalau kita lihat bab 8 ini, Banakar mencoba melibati itu, dia mencoba terlibat, dia coba engage dengan diskursus ini secara khusus dengan literatur-literatur, penulis-penulis, ahli-ahli perbandingan hukum yang disebut comparative lawyers di Eropa. Nama-namanya tadi disebut, dan itu adalah tokoh-tokoh pemikir, tokoh-tokoh besar, teoretikus, pakar begitu ya dalam bidang perbandingan hukum, dalam ilmu perbandingan hukum. Tadi Patrick Glenn disebut, terus ada David Nelken, dan juga dari Turki ada satu yang saya sempat baca juga, Esin Orucu. Dan secara khusus Banakar mencoba membahas sebenarnya satu literatur kumpulan karangan kajian perbandingan hukum yang diedit oleh Orucu dan Nelken itu. Dan kemudian Banakar menemukan ada kecenderungan yang jadi perhatian perbandingan hukum pada aspek kontekstualisasi ini membuat perbandingan hukum di sini, pemikiran-pemikirannya, gagasannya, teorinya, metodenya sejalan nih dengan perhatian Banakar untuk mengembangkan metodologi sosiolegal. Metodologi sosiolegal yang dimaksud adalah yang bertujuan untuk merespon gap problem tadi itu. Dan respon terhadap gap problem itu lebih lanjut, itu bertujuan untuk membentuk dan memahami notion dari hukum yang melampaui kelemahan dari positivisme hukum atau hukum positif. Sehingga dengan demikian kajian hukum itu jadi lebih luas gitu ya, jadi lebih kaya, dan dengan itu pun ilmu hukum, jurisprudence bisa punya relasinya bukan sekedar superficial, bukan sekedar formalistik atau fungsional, tapi relasi yang atau disebutnya interaksi yang mendalam
ilmu hukum dengan bidang-bidang kajian yang dianggap ekstra legal gitu ya, atau non legal, bahkan antropologi, sosiologi, antropologi hukum, sosiologi hukum, juga perbandingan hukum di sini. Nah, jadi setelah Banakar di bab 8 ini membahas secara khusus literatur pembandingan hukum dari para ahli-ahlinya tadi itu, dia kemudian meletakkan fokusnya pada satu aspek dari diskursus perbandingan hukum ini, yaitu yang disebut budaya hukum. Dan di sini Banakar menunjukkan bahwa ada kecenderungan para ahli perbandingan hukum, comparative lawyers ini, perhatiannya justru hanya pada budaya hukum yang dimaksud di sini. Kemudian seperti yang ditunjukkan oleh Mbak Anita tadi, budaya hukum sendiri ternyata problematis pengertian konseptualnya, itu ditunjukkan oleh Banakar. Dan sebenarnya kalau saya mencatat ada yang menarik terselip di catatan kaki di halaman 156. Di situ ada catatan kaki lumayan panjang, ulasan Banakar, catatan kaki nomor 13. Ya, sebenarnya ini masih dalam memang masih sejalan dengan minat Banakar yang di bab 1 dari awal sudah ditunjukkan. Saya coba tunjukkan juga bahwa dia mencoba mengembangkan gagasan metodologis sosiolegal dan teori hukum, tapi yang berangkat dari kacamata teori-teori sosial. Teori-teori sosial kita tahu itu adalah ya bisa disebut level refleksif dari ilmu sosial begitu. Dan di catatan kaki nomor 13 itu Banakar mengulas adanya satu aliran berpikir teori sosial yang sangat berpengaruh memang dikembangkan oleh pemikir-pemikir kontemporer. Dia sebut di situ Pierre Bourdieu lewat gagasan-gagasan seperti habitus, strukturasi, dan kita bisa tambahkan juga Anthony Giddens. Di situ kan mau menunjukkan bahwa teori-teori sosial itu dari Giddens dan Bourdieu itu adalah satu langgam berpikir yang mau menunjukkan adanya kesatuan antara pengaruh individual dan pengaruh struktur. Jadi kan kalau kita bertanya fenomena sosial itu dibentuknya oleh apa? Apakah oleh struktur ataukah oleh individual? Nah, langgamnya Bourdieu dan Giddens kan sebenarnya mau menunjukkan ya sekaligus dua-duanya itu. Banakar sebenarnya punya minat yang sama dengan itu dalam melihat fenomena hukum atau budaya hukum khususnya di sini, tapi dia justru punya kritik sebenarnya, dan kritiknya ini yang menarik. Dan di akhir, kalau saya melihatnya, yang tadi juga tunjukkan oleh Mbak Anita, kritiknya malah kemudian membawa atau mengarahkan kita pembaca nih untuk melihat aspek-aspek yang tadi lagi meminjam istilah Pak Leona, aplikatif itu ya. Dan di halaman terakhir kalau nggak salah sebelum bagian daftar pustaka, jadi di halaman terakhir bab 8 ini, Banakar sebenarnya menunjukkan secara spesifik perpaduan antara top-down approach dan bottom-up approach yang menghasilkan 3 langkah. Ada 3 langkah penelitian. Jadi kalau kita mau meneliti apa itu hukum, tapi dalam konteks budaya hukum, perkembangan modernitas, dan tetap mempertahankan ciri kontekstualisasi, tapi juga tidak melupakan ciri normativitas hukum, tidak melupakan ciri dari otonomi hukum. Nah, maka kita bisa mulai dari 3 langkah ini. 1, 2, 3. Dan ini mengingatkan saya pada diskusi minggu lalu, Pak Siddhartha yang memicu diskusi ini sama Pak Tristam, bersama Pak Ramsen ya minggu lalu, tentang kita harus mulai dari mana gitu ya, starting point-nya itu ya. Nah, sebenarnya saya kira ditunjukkan di bab 8 ini. Tapi menarik kalau kita lihat di
akhir bab 8, dari 3 langkah itu, mungkin nanti Mbak Nita bisa memberikan pendapat. Kan ada 1, 2, 3 ya. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu apakah dilihat sebagai urut-urutan atau kita bisa mulai dari yang mana begitu? Itu saya kira pertanyaan tafsiran ya. Pertanyaan tafsiran untuk memahami Banakar di sini. Walaupun kalau dibaca agak cermat sih, saya sendiri mencoba melihatnya Banakar cenderung untuk ketika menunjukkan langkah 1, 2, 3 ini, ya dia mulai dari nomor 1 dulu gitu ya. Melihat hukum berdasarkan sistemnya, dengan hukum sebagai kerangka atau sistem aturan, bagaimana hukum diletakkan dalam struktur atau hierarki peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan logika internal dari sistem hukum, dan seterusnya, kayak gitu. Begitu, teman-teman, untuk beberapa catatan, review, sekaligus pengingat dari rangkaian diskusi kita, dan kita sudah menuju akhir, minggu depan yang terakhir. Jadi, silakan untuk teman-teman yang mau berdiskusi, berbagi gagasan. Oh, sudah ada 2 komentar, saya bacakan dulu di kolom chat. Dari Pak Sidarta, saya bacakan, dewasa ini, perbandingan hukum yang berskala makro, micro comparison, memang cenderung menyesatkan, karena pasti mengabaikan kontekstualisasi. Bias ini terjadi terutama karena peneliti, apalagi jika menjadi peneliti tunggal, tidak dapat menjaga jarak yang sama antara sekundum, komparatum, dan primum komparandumnya. Lalu Pak Rista merespon, perbandingan pada skala makro tetap berguna. Yang harus diperhatikan adalah kenyataan hasilnya kemungkinan besar hanya berupa sketsa. Gambaran sangat kasar atau karikatural tentang diri sendiri yang dijadikan pembanding. Lalu Pak Sidarta merespon lagi, memang tetap ada gunanya, tetapi biasanya tidak cukup detail karena seperti helikopter view saja. Diskusi antara Pak Sidarta dan Pak Ristam di kolom chat. Barangkali teman-teman ada yang mau membuka mic dan bersuara, silakan. Atau Mbak Nita mau menambahkan, boleh juga. Terima kasih Mas Tanius untuk penjelasannya jauh lebih ini ya detail. Kalau saya memang ketika membaca buku ini di bab 8, saya memang berpikirnya Reza Banakar ini memang sudah menyiapkan urut-urutannya sesuai itu. Berarti tahapan 1 dulu, kemudian tahapan kedua, next, kemudian ketiga. Jadi tidak secara acak kalau saya berpikirnya begitu. Dan itu sudah ternyata sama dengan Mas Tanius. Terima kasih. Iya, Mbak Nita. Ya, dan dalam kaitannya dengan perbandingan hukum, atau kalau mau coba nyambung dengan diskusi Pak Tristan, Pak Sidarto tadi, ketika kalau gagasan utama Banakar ya, yang aplikasinya tadi itu dengan urutan metodologi 1, 2, dan 3-nya itu, kalau saya lihat dia udah melampaui, atau mungkin dia nggak peduli ya dengan perbedaan makro-mikro itu ya justru ya. Dengan nomor 1, 2, 3 di langkah-langkahnya itu ya. Nomor 1 itu kalau nggak salah, kalau disederhanakan yang saya ingat, mulai dari hukum sebagai sistem. Saya kira ini satu langkah berpikir hukum normatif ya, langkah berpikir doktriner gitu kan. Atau yang dalam diskursus keilmuan hukum di Indonesia ya, saya kira itu yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam teori penemuan hukum itu. Itu nomor 1. Nah, nomor 2 masih juga bagian dari teori penemuan hukum, yaitu bagaimana hukum kemudian dimaknai, ditafsir, diterapkan, dan ditegakkan oleh para pejabat yang berwenang ya, hakim dan seterusnya. Nah, sebenarnya langkah ketiga ini yang khas sosiologi, khas kajian sosiologis atau sosiolegal, yaitu melihat hukum sebagaimana yang
dimaknai, dipercayai, dipersepsi oleh warga negara gitu ya, para anggota masyarakat dan masyarakat sebagai kesatuan begitu. Dan kalau perbandingan hukum makro itu kan yang saya tahu sedikit adalah model kajian yang mau menghasilkan apa ya istilahnya, saya lupa ya, bukan peta ya, tapi itu ya sistem hukum dunia begitu kan ya. Apa ya bahasa istilahnya lupa sih, anatomi atau apa ya, sistem hukum atau keluarga hukum kan begitu. Kita bicara tradisi. Iya, iya, tradisi hukum, keluarga hukum, sistem-sistem hukum dunia. Saya lupa istilahnya apa itu. Ada istilah khusus ya, tapi saya lupa itu. Yang menunjukkan semacam konstelasi gitu ya, dari ciri-ciri itu. Dan kalau nggak salah tadi ada penekanan tentang budaya ya. Begitu membandingkan maka konteks budaya itu sangat penting. Ini kalau dilihat penelitian-penelitian doktoral yang menggunakan perbandingan, baik implisit atau eksplisit pasti akan menyentuh aspek budaya hukum ya. Sehingga memang tidak mungkin hanya membandingkan aturan, tapi juga bagaimana aturan itu ditafsirkan dalam konteks budaya hukum yang terjadi di tempat itu ya. Ya, ya. Itu aja tambahannya. Iya, dan yang saya tangkap juga dari paparan Mbak Anita tadi, Banakar itu punya apa ya, semacam ya dia punya catatan kritis gitu ya. Dari posisi dia ketika meletakkan atau menafsir aturan ke dalam budaya hukum, itu sejauh apa gitu kan. Ya karena semuanya kemudian bisa dianggap sebagai budaya gitu kan. Seperti halnya kemudian semua bisa dianggap politis, semua bisa dianggap historis. Dan itu jebakannya di perbandingan hukum ya. Kalau terlalu jauh masuk ke budaya, jadi ngebahas budaya ya. Itu yang sebenarnya diingatkan juga oleh Galligan dan Banakar sebelumnya ya. Jangan kemudian mulai dengan penelitian perbandingan, tapi hasilnya adalah analisis budaya. Ya. Nah, yang kalau buat saya yang menarik itu, yang tadi itu di catatan kaki nomor 13 yang saya sebut itu, mungkin di sini ambiguitasnya Banakar juga ya, dari kerangka berpikir dia ya, atau asumsi teoritis dia. Kalau di kajian-kajian teori sosial tadi itu kan, antara struktur dan agen kan, itu perdebatan kuno di dalam teori sosiologi kan. Bukan kuno, maksudnya klasik, tapi ketika teori sosial kontemporer berkembang terutama dari pengaruh Giddens di Inggris dan Bourdieu di Prancis itu, dengan habitus, dengan strukturasi begitu ya. Kemudian kan semuanya lantas dilihat sebagai pengaruh budaya gitu. Saya sama Patricia beberapa hari lalu sempat diskusi juga ya. Kalau kita berpikir tentang apa sih yang mempengaruhi cara-cara berpikir dan cara-cara kita meneliti. Apakah itu psikologi kita, apakah itu ideologi. Nah, tapi kalau pakai
kerangkanya teori sosial ini dan nyambung dengan diskursusnya perbandingan hukum tentang budaya hukum, ya itu kan bisa disebut budaya kan gitu. Itu karena budaya kan kemudian dimaknai sebagai ya apapun yang kemudian dimaknai oleh individu dan dalam relasi, dalam komunikasinya dengan individu yang lain. Ya, hukum juga bisa dimaknai atau didekati pakai pendekatan simbolik interaksionis ya. Ya. Bagaimana sih kita melihat undang-undang atau membaca undang-undang? Mungkin kita bisa masuk hermeneutik, tapi begitu hermeneutik kan kita bicara juga tentang prapemahaman. Dan prapemahaman inilah yang kemudian kita bisa kaitkan dengan budaya ya. Itu tulisannya Eslef juga kan bicara tentang budaya ya sebenarnya. Kita telusuri bagaimana penegak hukum, pengacara, polisi, jaksa, hakim, panitera, semua agensi ini kemudian membentuk legal culture sendiri. Itu yang kemudian perdebatannya antara Galligan dengan Banakar itu. Ini social sphere atau harus dilihat lebih jauh? Gimana sih supaya kita tidak kemudian meniadakan hukum gitu? Ya mungkin kata kuncinya di budaya hukum ya. Ya. Tapi itu lebih ke semantiksnya peneliti hukum ya, supaya bisa membedakan budaya dengan budaya hukum. Teman-teman silakan, Bapak Ibu, rekan-rekan yang mau berbagi pandangan. Pak Sidarta tuh. Oke, ada catatan pertanyaan dari Pak Sidarta. Ada pandangan kajian sosial legal itu masih berumah di dalam disiplin hukum. Jadi jika langkah 1, 2, 3 Banakar mungkin bisa menjadi ciri dari kajian sosiolegal. Bagaimana jika dilakukan terbalik? Mulai dari langkah 3 dulu, bottom up, apakah lalu jadi penelitian sosiologi hukum? Ya, ini juga sebenarnya saya penasaran itu juga. Ini diangkat lagi oleh Pak Sidarta. Apakah Pak Sidarta mau ngomong, Pak? Apa bisa ngomong juga? Barangkali. Tapi jangan-jangan jawabannya kalau buat Banakar nggak penting juga mau mulai dari mana gitu. Mungkin. Pertanyaan ini nih, pertanyaan pemicu. Langganan tetap nih. Sama saya. Bonita, bagus sekali presentasinya. Terima kasih Pak Sidarta. Ya, sebetulnya saya merasa bahwa penelitian dengan metode perbandingan hukum itu memang mengandung dan mengundang bahaya ya. Kalau kita meneliti budaya itu kan kesannya itu makro gitu, budaya. Saya ingat ada beberapa pertanyaan yang pernah diajukan, misalnya mengapa Turki itu tidak pernah bisa menjadi anggota dari Uni Eropa? Itu pertanyaan yang menggoda kan? Padahal ya Yunani kuno itu ya Turki yang sekarang ini juga gitu. Nah, ternyata salah satu jawabannya karena hukum keluarganya itu tidak bisa nyambung dengan mayoritas negara-negara Eropa. Artinya kan orang melihat aspek makronya. Jadi budaya, dengan kata lain ada budaya hukum yang berbeda antara Turki dengan mayoritas dari negara-negara Eropa itu, sehingga dia nggak bisa masuk dalam keluarga Uni Eropa. Nah, ketika bicara budaya hukum kan kita bisa melihat budaya hukum itu juga kadang-kadang tidak teruji. Ini bukan ngomong budaya ya, tapi budaya hukum ya. Nah, saya ingat itu ada satu buku kecil yang ditulis oleh Prof. Sunaryati Hartono ya, tentang budaya hukum, dan mengutip dari Smith.
Di situ dia menyebut ada Rex Bewustzijn dengan Rex Haful. Kutip siapa, Pak? Buku yang nulis Sunaryati Hartono, tapi dari Carl Smith setahu saya. Oh, Carl Smith ya. Dia membedakan itu antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Nah, saya memaknai dua itu sebetulnya konfigurasi dari budaya hukum. Dari Rex kultur itu sebetulnya adalah permainan dari itu. Jadi kalau budaya hukumnya sehat, dia lebih ke kesadaran hukum. Kalau budaya hukumnya masih sakit, dia lebih ke perasaan hukum yang lebih bermain. Nah, kadang-kadang kan kita menuduh, Indonesia itu kayaknya budaya hukumnya belum baik karena lebih cenderung ke perasaan hukum. Misalnya kita contohnya di Bekasi itu kan ada orang yang mencuri apa gitu ya, tiba-tiba dibakar, kan pernah gitu ya. Jadi orang tidak percaya kepada lembaga-lembaga hukum yang ada, tetapi lebih menonjolkan perasaan impulsif gitu dalam bereaksi, dan kadang-kadang emosional itu lebih dimunculkan. Itu lebih karena struktur hukumnya tidak dapat dipercaya. Akibatnya budaya hukumnya menjadi lebih buruk. Tapi kadang-kadang kita merasa enggak juga gitu. Saya ambil contoh tanggal 13-14 Juli tahun 1977 itu pernah terjadi pemadaman listrik di New York ya. Hanya beberapa jam sebetulnya. Tapi apa yang terjadi? Terjadi penjarahan besar-besaran di sana. Tahun 2003 juga sama, terjadi pemadaman listrik. Jadi sebetulnya Amerika itu sangat rapuh, begitu listrik dimatikan itu budaya hukum yang kita anggap bagus itu hilang. Lucu kan gitu. Oh, kita berhari-hari mati listrik juga kita diam aja kan, enggak sampai kita melakukan penjarahan ke supermarket, enggak gitu. Nah, jangan-jangan budaya hukum kita lebih baik gitu dari hal-hal seperti itu karena kita kondisi tidak normalnya banyak gitu, tapi kita bisa masih menjaga juga adab dalam berhukum. Jadi itu kira-kira ya kalau mau sedikit jokesnya begitu. Jadi sulit sekali untuk mengukur budaya hukum itu di mana tolak ukurnya. Nah, itu saya katakan tadi ya. Jadi ketika kita menjadi peneliti perbandingan hukum kan posisinya begitu. Ketika kita meneliti aspek yang makronya, sebenarnya meneliti makro itu bisa meneliti sistem hukum antar negara juga saya anggap makro ya. Tapi ketika kita sudah meneliti lembaganya, lembaga perkawinan misalnya kita teliti antara Indonesia dengan Malaysia, itu biasanya lebih mikro. Nah, di situ kontekstualisasinya muncul. Nah, ketika di situ langkah-langkah yang 3 langkah itu harusnya bisa dipakai sampai ke bagaimana masyarakat itu merespon lembaga itu. Pasti harus sampai ke situ, karena kita sudah terlanjur mikro, kan? Tidak makro, tidak melihat helikopter view tadi. Nah, kalau helikopter view-nya kan tadi bahayanya tadi, kita langsung mengatakan Turki nggak bisa masuk ke Uni Eropa karena aspek itu gitu. Perbedaan itu. Padahal kalau kita nonton film-film Turki juga sangat Eropa juga mereka ya, cara berpikirnya gitu. Ya, itu kira-kira ya komentar saya. Nah, memang repotnya kalau saya menyebut tadi ada posisi dalam perbandingan hukum itu kan sebenarnya ada 3 ya. Ada aspek komparandum, primum komparandumnya itu biasanya hukum kita. Karena kita sebagai orang Indonesia, peneliti dari Indonesia, kita pasti lebih menguasai hukum Indonesia, kan? Kemudian kita membandingkan dengan hukum lain sebagai sekundum komparatumnya. Nah, itu biasanya repotnya kita kurang kuasai. Sehingga kita nggak membandingkan secara apple to apple. Terus ada namanya tertium komparasionis. Tertium komparasionis itu adalah hal ketiga yang kita perbandingkan. Nah, pertanyaan kita sebagai seorang comparative lawyer, seberapa jauh kita bisa memposisikan kedua hal yang kita perbandingkan itu pada jarak yang sama. Kan bahayanya begitu. Bisa saja saya sudah cenderung berpikir negatif tentang hukum saya, lalu saya bandingkan dengan Belanda misalnya yang saya bayangkan itu lebih baik, nah pasti itu
nilai seperti itu mempengaruhi terlalu subjektif saya, sehingga saya tidak bisa netral lagi ketika melihat itu. Nah, makanya tadi saya membaca di bab 8 itu bagus ketika Banakar mengatakan tidak bisa dihindari. Ketika untuk menjaga itu kita harus melakukan ini sebagai penelitian interdisipliner atau multidisipliner. Nah, kalau begitu kan tidak bisa kita bekerja sendiri sebetulnya. Peneliti komparatif yang tunggal itu berbahaya begitu. Dia harus bisa mengajak dari rekanan dari sistem hukum lain yang dia perbandingkan, atau dia membuat satu tim yang multidisipliner supaya perspektifnya itu bisa lebih kaya ya. Saya kira itu untuk menjaga supaya dia tidak terjebak pada bahaya-bahaya dari perbandingan hukum itu. Itu dari saya sih, teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Siddhartha. Kalau saya punya dua poin ya yang saya tangkap dari diskusi ini. Yang pertama adalah tentang tempat perbandingan hukum dalam kerangka atau struktur ilmu hukum kita gitu. Kalau ingat refleksi tentang struktur ilmu hukum Arif Siddhartha itu kan sudah disebut gitu ya. Tapi dengan belajar dari Banakar malam ini, saya kira Banakar mencoba mengetengahkan tempat perbandingan hukum. Walaupun tentu dia punya perhatian, dia punya minat yang di awal kita sudah simak ya tentang metodologi sosiolegal, ini kaitannya dengan perkembangan diskursus dan institusional pendidikan hukum di Inggris gitu ya, antara sociological studies, sosiologi hukum dan seterusnya. Tapi saya kira di sini menjadi penting gitu ya, bahwa diskursus perbandingan hukum di sana yang dilibati oleh Banakar ini sudah sedemikian berkembang begitu, terutama dengan notion budaya hukum tadi itu. Dan yang kedua, kalau saya tangkap tadi dari diskusi tentang makro mikro tadi itu, sebenarnya di bab 8 ini kalau kita baca kan Banakar, kalau yang saya tangkap ya, dia punya perhatian khusus juga, atau barangkali mungkin pengandaian dia ya, bahwa perbandingan hukum yang makro sih kayaknya ya, terutama yang makro, itu adalah perbandingan hukum sebagaimana yang dilakukan dalam proyek-proyek gitu ya. Proyek-proyek transplantasi hukum, proyek-proyek unifikasi hukum, apalagi tadi yang Mbak Anita ya, unifikasi, transplantasi, harmonisasi, ada harmonisasi. Nah itu saya kira yang relevan ya kalau kita pakai untuk refleksi kita di Indonesia ini. Jadi saya kira apakah makro, apakah mikro, lalu bahayanya, batasannya dan seterusnya, itu diletakkan dalam konteks empiris itu. Ya misalkan kalau ingat kajiannya Stefanus Hendrianto itu ya tentang Mahkamah Konstitusi itu kan. Itu kan juga sebenarnya bagian dari upaya transplantasi hukum lembaga peradilan konstitusi gitu ke Indonesia. Tapi Stefanus Hendrianto sudut pandangnya kan law and politics. Nah, kalau perbandingan hukum gimana nih gitu. Ya tentu itu bisa kepakai juga ya, yang sudut pandang law and politics itu. Nah, kalau di Indonesia hari ini, saya kira apa itu ya? Mengidentifikasi itu menarik ya, saya kira. Proyek-proyek perbandingan hukum itu. Dalam transplantasi kah, unifikasi, atau kalau nggak salah World Justice Project, World Justice Project itu ya, WJP itu, yang mengukur indeks rule of law, itu kan sebenarnya juga dibaliknya kan masih dimit, Pak. Patrista masih dimit. Sama seperti indeks ease of doing business. Ya.
sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum diperbandingkan, kemudian muncul peringkat ya. Itu pun jadi perbandingan. Dan dibalik itu ya proyek lagi ya. Bagaimana mengubah, bagaimana memodifikasi, bagaimana implementasi dan seterusnya ya. Dan kalau belajar hukum ekonomi bersentuhan dengan WTO, dengan Dispute Settlement Body, mau nggak mau perspektifnya perbandingan yang disebut Banakar tadi ya. Mungkin lebih penting adalah kalau mau melakukan perbandingan punya tujuannya apa gitu. Itu melampaui teori primum, sekundum, tertium. Ini tujuannya apa sih? Dan itu pertanggungjawaban ya dari apa yang dilakukan dan apa hasilnya. Oke. Mbak Anita, barangkali mau memberi closing statement. Closing statement-nya, kalau dari saya pribadi sih, setelah membaca khususnya bab 8 ini, mengenai perbandingan hukum dan budaya hukum, wah ternyata banyak nilai kompleksitasnya ya. Jadi kalau saya pribadi berpikir, kalau nanti mau mengajukan penelitian untuk disertasi gitu, kalau mengambil perbandingan hukum, ini berarti banyak sekali aspek yang harus dipikirkan ya, tidak cuma hanya satu disiplin ilmu, tetapi ini berarti bisa interdisipliner, multidisiplin gitu. Jadi kadang nanti kalau misalkan membahas tentang aspek budayanya, nanti malah jadi nanti hasilnya jadi analisis budaya dan sebagainya, itu menjawab atau tidak ya. Jadi sebenarnya ini kalau buat saya pribadi itu menambah referensi untuk nanti ketika melakukan penelitian itu perbandingan hukum tuh rumit-rumit seru seperti ini ya. Jadi seperti itu sih. Oke. Itu Mas Tanius. Oke. Mbak Nita, terima kasih banyak kawan-kawan. Sudah jam 9. Kita sudah sampai ke penghujung malam ini. Terima kasih Mbak Nita, terkhusus karena sudah presentasi dan membawakan materi untuk belajar kita malam ini. Dan minggu depan kita akan masuk ke sesi terakhir, ke bagian terakhir tentang norma dan normativitas di dalam kajian sosiolegal. Ini adalah dirujuk dari bab 11 ya, bukunya Banakar. Dan bab ini dipilih karena secara khusus ini membahas atau memberi penekanan pada kajian filsafat hukum yang didialogkan dengan kajian sosiologi hukum. Jadi bagaimana filsafat hukum dibahas, didialogkan, diperdebatkan dengan sosiologi hukum. Nah, di bab 11 inilah kita nanti bisa menyimak. Dan itu akan kita lakukan minggu depan bersama Mas Fauzi yang hari ini kayaknya belum bisa hadir. Tapi tentu kami berharap kita bisa berjumpa lagi di pertemuan Jumat minggu depan, di pertemuan terakhir kita. Demikian saya kembalikan ke MC, ke Rebecca. Baik, terima kasih. Kita telah sampai pada penghujung acara pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini dan turut berpartisipasi pada acara malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Nita yang telah memaparkan materi pada sesi ECLEP. Dan kepada Bapak Tanius yang telah menjadi moderator pada malam hari ini. Saya, mewakili panitia, ingin meminta maaf apabila ada kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sesi ECLEP selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, dengan pembahasan bab ke-11 mengenai apa itu norma dan normativitas. Saya harap dapat bertemu kembali bersama Bapak dan Ibu dalam sesi ECLEP berikutnya.
Baik, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih Mbak Nita. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Pak Sidarta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tristam. Malam. Terima kasih Pak Leona. Oh, ada Bu Nalia. Terima kasih Bu Nalia. Terima kasih Pak Ramsen. Terima kasih Bu Maria.